Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga, memelihara hidup kita sampai detik ini. Selalu yang menjadi doa dan kerinduan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Saat ini ya Bapa,
kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, satu ayat saja. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus terus berjuang, kita harus terus berusaha supaya kita bisa mengalami Allah. Ketika saya berkata kita harus terus berusaha supaya kita bisa mengalami Allah, yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah bagaimana kita bisa mengalami Allah? Saudara, untuk mengalami Allah secara nyata, tidak ada cara lain selain kita sendiri yang harus berinisiatif mencari Allah, membangun persekutuan dengan Allah setiap hari di sepanjang hari-hari hidup kita, ya. Jadi kita yang harus mencari Allah, membangun persekutuan dengan Allah di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita harus tetap percaya bahwa Allah itu hidup. Sekali lagi, kita harus tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu mau berurusan dengan orang-orang yang mau mencari Dia. Ya, sekali lagi, Allah itu Allah yang hidup, Allah yang mau berurusan dengan orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, persoalannya sekarang adalah, apakah kita saat ini sudah sungguh-sungguh mencari Allah? Sudah sungguh-sungguh berjuang untuk menemukan Allah? Mari kita periksa seluruh keberadaan hidup kita. 24 jam waktu hidup yang Bapa berikan kepada kita di dalam sehari. Waktu hidup itu kita pakai untuk apa, saudaraku? Mari kita koreksi hidup kita, kita periksa hidup kita. Saya selalu katakan, mari kita gelar perkara kehidupan kita supaya kita bisa melihat waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita selama 24 jam di dalam satu hari. Kita pergunakan untuk apa saja. Karena kalau mau jujur, lebih banyak waktu hidup yang Allah Bapa di sorga berikan kepada kita, kita pergunakan untuk hal-hal yang kita pandang itu bisa menyukakan, itu bisa menyenangkan, itu bisa membahagiakan hidup kita atau perasaan kita yang disenangkan. Inilah yang kita cari selama ini. Waktu hidup kita terbuang untuk hal-hal seperti ini, saudaraku, mencari kesenangan diri sendiri. Pada akhirnya kita tidak pernah mengalami Allah dengan benar, ya. Kita tidak pernah mengalami Allah karena kita tidak benar-benar mengarahkan fokus hidup kita untuk mencari Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Nah, itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa
Ada waktu di mana Tuhan berkenan untuk ditemui, dan ada waktu di mana kita sudah tidak bisa lagi menemukan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mempergunakan waktu hidup yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita hanya untuk mencari Dia. Dan itu harus kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Artinya di dalam sepanjang hari-hari hidup kita harus berurusan dengan Tuhan, terus mencari Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa mengalami Allah yang hidup itu, saudaraku. Orang yang mengalami Allah secara benar akan terlihat dari kehidupannya. Orang yang mengalami Allah secara benar itu akan terus bertumbuh, menjadi dewasa. Manusia batinianya akan terus mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari, saudaraku. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita terus mencari Allah, membangun persekutuan dengan Allah, dan mengalami Allah. Perhatikan ini, dan mengalami Allah, maka pertumbuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Manusia batinia kita akan semakin dimurnikan pada akhirnya. Oleh karena pertumbuhan itu semakin hari kita akan terlihat semakin serupa dengan Kristus. Jadi mengalami Allah secara benar itu seperti ini, saudaraku. Terus bertumbuh ke arah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah pengalaman hidup yang luar biasa, yang berkualitas tinggi, saudaraku. Dan ingat baik, Allah selalu ada. Allah selalu mau berurusan dengan orang-orang yang mau mencari Dia. Dan setiap orang yang mau mencari Allah, itu adalah orang-orang yang rindu hidup di dalam kebenaran Allah. Perhatikan itu. Orang yang mau mencari Allah itu adalah orang yang rindu hidup di dalam kebenaran Allah. Ini tujuan hidup yang benar sebagai orang percaya. Jadi kita mencari Allah bukan semata-mata karena kita ingin Allah menolong kita, Allah melepaskan kita dari segala persoalan-persoalan hidup yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Orang percaya yang mencari Allah hanya bertujuan supaya Allah bisa menyatakan pertolongannya atas kehidupan mereka untuk urusan-urusan perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara jasmani. Orang seperti ini tidak akan pernah bertumbuh ke arah yang benar, saudaraku. Sebab kalau hanya persoalan-persoalan jasmani, persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, firman Tuhan katakan dengan jelas, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Atau pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebenarnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini hendak berbicara kepada kita, persoalan makan, minum, dan pakai itu bukan segala-galanya, tetapi bagaimana kita harus mengalami Allah supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Orang yang mengenal Allah secara benar akan bertumbuh di dalam kebenaran. Orang yang terus bertumbuh di dalam kebenaran, apapun yang dilakukan di dalam hari-hari hidupnya, semuanya itu adalah kebenaran. Karena apa? Karena ketika kita mengenal kebenaran, berarti kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini tujuan hidup orang percaya yang sebenarnya. Mengenal kebenaran dan hidup melakukan kebenaran itu, saudaraku. Sekali lagi, mengenal kebenaran dan hidup melakukan kebenaran itu. Hidup di dalam kebenaran itulah yang membuat hidup kita bisa mempermuliakan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Dan inilah yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini, sama seperti manusia. Sebab selama hidup di dunia ini, Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus hanya mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah
melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana Kristus hidup, saudaraku, seperti itulah kita harus hidup. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini harus menjadi tujuan hidup kita satu-satunya ketika kita hidup sebagai orang percaya. Sebab kalau kita berurusan dengan Tuhan hanya untuk perkara-perkara jasmani, saudaraku, hanya untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, saudara dengar baik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga mencari perkara-perkara yang demikian. Jika demikian, apakah bedanya kita dengan dunia ini, saudaraku, kalau hanya hidup untuk mencari perkara-perkara duniawi? Firman Tuhan katakan apa? Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Kalau kita membaca, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, perhatikan baik saudaraku. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi, berurusan dengan Tuhan jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Tetapi yang Bapa inginkan adalah kita belajar terus untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya, lalu hidup melakukan kehendak itu. Sebab kita berurusan dengan Tuhan hari ini seharusnya bukan untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, untuk perkara-perkara duniawi. Tetapi kita mau berurusan dengan Tuhan hari ini. Kita mau berjuang untuk mengalami Tuhan hari ini, supaya kita benar-benar bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang sisa umur hidup kita. Tujuannya apa? Kita sedang mempersiapkan masa depan kita di kekekalan nanti. Karena pada akhirnya, ketika kehidupan di dunia ini berakhir, orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga hanyalah orang-orang yang ketika masih hidup di dunia ini, hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas, ya. Dan kita sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas, Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Itu artinya orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi kita tidak boleh memutarbalikkan akan kebenaran ini dengan cara apapun. Apapun alasannya, orang yang tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tidak akan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Oleh sebab itu hari ini kita harus benar-benar menyadari, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita mencari Allah bukan untuk penyelesaian perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara makan, minum, dan pakai. Tetapi kita mencari Allah karena kita ingin mengalami Allah. Orang yang mengalami Allah akan mengerti kebenaran Allah. Dan orang yang mengerti kebenaran Allah akan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, supaya di sepanjang hari hidup kami mau memeriksa segenap hidup kami. Kami tidak lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami, ya Bapa. Dan kami mau mempergunakan segenap waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami hanya untuk mencari Engkau, supaya kami boleh mengalami Engkau di dalam sepanjang hari hidup kami, ya Tuhan.
Dan kami mau berjuang, hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Allah Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya pada akhirnya hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.